Puskesmas sudah berdiri, tapi syarat dan ketentuan tidak sesuai. Tenang, ada kok solusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sehat, bertemu kembali dengan saya Dr. Sofi. Video saya yang ke-20 akan membahas tentang persyaratan puskesmas. Pendirian puskesmas. Pertama, puskesmas harus didirikan pada setiap kecamatan. Kedua, dalam kondisi tertentu, pada satu kecamatan dapat didirikan lebih dari satu puskesmas. Yang ketiga, kondisi tertentu ditetapkan berdasar pertimbangan kebutuhan pelayanan, jumlah penduduk, dan aksesibilitas. 4. Puskesmas harus memenuhi 7 persyaratan pendirian. Yang pertama adalah persyaratan lokasi, kedua persyaratan bangunan, ketiga persyaratan prasarana, keempat persyaratan peralatan, kelima persyaratan ketenagaan, keenam persyaratan kefarmasian, dan ketujuh persyaratan laboratorium klinik. Yuk kita pelajari 7 persyaratan pendirian satu persatu secara garis besar. Yang pertama adalah persyaratan lokasi. Persyaratan lokasi meliputi geografis, aksesibilitas untuk jalur transportasi, kontur tanah, fasilitas parkir, fasilitas keamanan, ketersediaan utilitas publik, kemudian pengelolaan kesehatan lingkungan, dan yang terakhir, tidak didirikan di area sekitar saluran udara tegangan tinggi atau saluran udara tegangan ekstra tinggi. Pendirian puskesmas harus memperhatikan ketentuan teknis pembangunan bangunan gedung negara sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Dirjen pada Kementerian Kesehatan yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pelayanan kesehatan. Persyaratan bangunan itu meliputi beberapa hal yaitu persyaratan administratif, persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja, serta persyaratan teknis bangunan, dan bangunan bersifat permanen dan terpisah dengan bangunan lain. Kemudian bangunan didirikan dengan memperhatikan fungsi keamanan, kenyamanan, perlindungan, keselamatan, dan kesehatan, serta kemudahan dalam memberikan pelayanan bagi semua orang, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas, anak-anak, dan lanjut usia. Setiap puskesmas memiliki bangunan rumah dinas tenaga kesehatan dan bangunan lainnya sesuai dengan kebutuhan. Bangunan rumah dinas tenaga kesehatan didirikan dengan mempertimbangkan aksesibilitas tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan. Ketentuan dikecualikan dalam hal terdapat keterbatasan lahan dan atau hasil analisis Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kota, puskesmas tidak membutuhkan bangunan rumah dinas tenaga kesehatan. Misalnya tenaga kesehatan itu sudah punya rumah sendiri dan rumahnya itu dekat dengan puskesmas, itu tidak perlu. Kemudian berikutnya, yang ketiga adalah persyaratan prasarana. Hati-hati, masih sering tertukar-tukar antara prasarana, sarana dengan peralatan. Ya, kita akan lihat seperti apa persyaratan prasarana. Persyaratan prasarana di puskesmas paling sedikit terdiri atas sistem penghawaan atau ventilasi, sistem pencahayaan, sistem air bersih, sanitasi, dan higiene, sistem kelistrikan, sistem komunikasi, sistem gas medik,
sistem proteksi petir, sistem proteksi kebakaran, sarana evakuasi, sistem pengendalian kebisingan, kendaraan puskesmas keliling, dan yang terakhir dapat dilengkapi dengan ambulans dan kendaraan lainnya. Kemudian Sobat Sehat, kita akan bahas persyaratan peralatan. Persyaratan peralatan meliputi jumlah dan jenis peralatan sesuai dengan kebutuhan pelayanan dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebijakan, kebutuhan, kompetensi, dan kewenangan tenaga kesehatan puskesmas, serta ketentuan peraturan perundang-undangan dan pada kondisi infrastruktur belum memadai. Jumlah dan jenis peralatan dapat menyesuaikan dengan alat lain yang memiliki fungsi yang sama. Kemudian, ada kelengkapan izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ada standar mutu, keamanan dan keselamatan, serta diuji dan dikalibrasi secara berkala oleh institusi penguji dan pengkalibrasi yang berwenang. Sobat Sehat, tadi kita sudah jelaskan beberapa persyaratan pendirian puskesmas. Selanjutnya, untuk 3 persyaratan pendirian puskesmas, yaitu persyaratan ketenagaan, persyaratan kefarmasian, dan persyaratan laboratorium klinik akan dibahas dalam video tersendiri. Sobat Sehat, ternyata cukup banyak ya persyaratan pendirian puskesmas. Jadi walaupun puskesmas itu sudah didirikan, Sobat Sehat tetap harus melakukan analisis agar tahu apa sudah sesuai standar dan kemudian apa yang akan dilakukan sebagai bagian dari plan, do, check, action. Demikianlah Sobat Sehat, sampai segini dulu. Saya tetap mengundang masukan dari Sobat Sehat. Silahkan sampaikan di kolom komentar. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.